Gerindra di bawah pimpinan Prabowo akan semakin menjauh dari PKS yang sempat mesra sebelumnya. Hinaan Edi Mulyadi yang menyebut Prabowo Jenderal Bintang 3 bagaikan macan yang mengeong dan sudah dilaporkan kepada polisi dianggap sebagai representatif dari partai PKS. Hai guys, jumpa lagi di Kisport Kisru Politik, masih dengan topik Edi Mulyadi. Kemarin Edi Mulyadi mangkir dari panggilan Bareskrim Polri, tetapi namanya masih terus ngetren dan mengguncang perpolitikan di tanah air bagaikan gempa 7 skala Richter. Edi Mulyadi bagaikan halilintar bergemuruh. Ia melabrak Prabowo dan mencap Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Ini keterlaluan ya. Akibatnya, masyarakat di seluruh pulau Kalimantan terguncang hebat dan gaduh. Tanah Kalimantan yang selama ini tenang, tiba-tiba bergejolak. Darah berbagai suku di sana mendidih dan panas mendengar hinaan Edi Mulyadi. Mereka amat marah kepada Edi Mulyadi. Darah binatang pun ditumpahkan di tanah leluhur mereka sebagai simbol kemarahan. Jelas, Edi Mulyadi telah menghina tanah Kalimantan sebagai tempat ibu kota baru bernama Nusantara. Edi Mulyadi harus bertanggung jawab. Ketika dunia maya dan dunia nyata bergemuruh, maka barisan anak muda Kalimantan berdemonstrasi. Mereka siap mengganyang Edi. Mandau terbang pun dan video kemarahan berseliweran di mana-mana. Edi Mulyadi pun mengeong. Meow. Oh, waduh. Ia yang tadinya meraung bagaikan singa buas, kini bagaikan tikus kecil di pojok ruangan. Ketakutan, hukum pidana dan hukum adat telah menantinya. Akibat lancangnya Edi Mulyadi, politik di tanah air riuh dan gaduh. Edi Mulyadi telah memicu gempa dan tsunami kemarahan masyarakat Kalimantan dan seluruh rakyat Indonesia yang menghormati kebinekaan. Pertanyaannya adalah, apa dampak tsunami jin buang anak ala Edi Mulyadi itu? Menurut saya ada 5. Pertama, Edi Mulyadi yang sebelumnya kader PKS akan membuat PKS merana di tahun 2024. Benar bahwa PKS telah cuci tangan dengan menyebut Edi Mulyadi mantan. Ya, cepat sekali jadi mantan ya. Namun Edi Mulyadi tetaplah dipandang sebagai kader PKS. Dan PKS yang berada di belakangnya akan kena getahnya. Para pemilih PKS di Kalimantan akan berbalik, sementara suara PKS di tingkat nasional akan digerogoti oleh Partai Gelora dan Partai Umat karena mereka memancing di kolam yang sama. Ini jelas menjadi tsunami bagi Partai PKS. Tentu saja Edi Mulyadi akan mencium bau jeruji besi dan dihadapkan pada hukuman adat rakyat Kalimantan. Dan di sanalah Edi Mulyadi benar-benar mengeong dengan suara lirih. Dampak yang kedua, rakyat Kalimantan akan semakin bersatu. Mereka tentu sangat bersimpati kepada Presiden Jokowi yang berani menetapkan Pulau Kalimantan sebagai tempat ibu kota negara yang baru. Simpati ini tentu sangat menguntungkan PDIP, partai pengusung Jokowi. Bersatunya rakyat Kalimantan ini akan membuat mereka dengan mudah menjadi garda terdepan membela ibu kota negara dari rongrongan atau rebutan kaum radikal berbaju agama. Ini menjadi tsunami yang akan menyapu kaum radikal di negeri ini ke depannya. Dampak yang ketiga adalah Gerindra di bawah pimpinan Prabowo akan semakin menjauh dari PKS yang sempat mesra sebelumnya. Hinaan Edi Mulyadi yang menyebut Prabowo Jenderal Bintang 3 bagaikan macan yang mengeong dan sudah dilaporkan kepada polisi dianggap sebagai representatif dari partai PKS. Kemarahan Gerindra tentu akan menjadi tsunami yang akan membasmi PKS pelan-pelan dari pinggiran. Dampak yang keempat adalah pertarungan di Pilpres 2024 akan semakin memanas. Kubu Ganjar, Prabowo, dan Puan
dari kubu nasionalis di satu pihak akan bertarung dengan kubu Anies di pihak lain sebagai kubu agamis. Jika kubu nasionalis menang, maka kaum radikal akan semakin nyusut hingga mereka semakin lemah dan loyo. Jika kubu Anies menang, maka sudah dipastikan bahwa ibu kota Nusantara akan dijadikan mangkrak dan menjadi prasasti Jokowi dan PDIP ke depan. Ini menjadi tsunami yang akan menyapu salah satu pihak. Dampak yang kelima adalah akibat hinaan Edi Mulyadi, nama Ahok akan semakin bersinar. Rakyat Kalimantan merasa bahwa terjungkalnya Ahok di Pilkada DKI 2017 oleh karena sentimen ras yang membabi buta dan luar biasa. Dan rakyat Kalimantan paham bahwa di belakang semua itu ada PKS. Kini hinaan Edi Mulyadi telah mempersatukan rakyat Kalimantan dan akan mendukung Ahok menjadi kepala ibu kota Nusantara. Ketika Ahok menjadi kepala ibu kota Nusantara, maka itu menjadi tsunami bagi kaum radikal di negeri ini. Ideologi mereka akan semakin lemah dan tersapu ideologi nasionalis Pancasila yang semakin atau bangkit kembali. Tentu saja mereka kesulitan berdemo di Istana Presiden, di depan kantor MPR DPR di ibu kota Nusantara karena beras diongkos. Oke, jadi begitulah 5 dampak dari jin buang anak ala Edi Mulyadi. Salam Kispor, Kisru Politik. Sampai jumpa.